warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiana Safitri, mahasiswa UT dari Salut Perwira Purbalingga dengan NIM 857650521. Tujuan saya membuat tugas video ini adalah untuk memenuhi tugas 3 dari tutorial webinar mata kuliah Konsep Dasar IPS. Selamat menonton. Halo teman-teman, selamat datang di video aku. Sebagai calon guru SD, pasti kita sering nih bertanya bagaimana ya cara membuat pelajaran IPS yang biasanya dianggap membosankan menjadi lebih menyenangkan. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, IPS justru pelajaran yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita loh. Nah, melalui video ini saya akan berbagi tentang strategi mengajar IPS yang kreatif dan inovatif sesuai dengan modul yang kita pelajari. Pembelajaran IPS SD yang kreatif dan menyenangkan. Pembelajaran IPS di SD seharusnya tidak hanya sekedar menghafal fakta, tapi lebih kepada membangun pemahaman tentang kehidupan bermasyarakat. Ada 3 pendekatan utama yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan berbagai ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi dalam satu pembelajaran yang utuh. Misalnya, ketika belajar tentang pasar tradisional, kita tidak hanya membahas aspek ekonominya saja, tapi juga lokasi geografis pasar, sejarah berdirinya, dan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Kedua, pendekatan tematik, yaitu mengaitkan materi dengan tema-tema kehidupan nyata siswa. Contohnya, tema lingkungan sekitarku atau keluarganya akan lebih mudah dipahami karena dekat dengan keseharian mereka. Yang ketiga adalah pendekatan nilai dan moral, di mana kita tidak hanya mengajar pengetahuan, tapi juga menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, dan kerjasama melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Analisis mendalam penerapan. Contoh yang pertama adalah proyek pasar tradisional. Implementasinya bisa dilakukan dalam 3 minggu. Minggu yang pertama, siswa diajak observasi ke pasar tradisional terdekat. Mereka mengamati aktivitas jual beli, interaksi antara penjual dan pembeli, serta jenis barang yang diperdagangkan. Minggu yang kedua, di kelas kita bahas hasil observasi sambil memperkenalkan konsep ekonomi sederhana seperti permintaan penawaran, peran uang, dan spesialisasi ekonomi. Di minggu yang ketiga, siswa melakukan simulasi pasar di mana mereka berperan sebagai produsen, distributor, pedagang, dan konsumen. Mereka mengalami langsung proses ekonomi yang sesungguhnya. Contoh yang kedua adalah eksplorasi sejarah lokal. Tahapannya meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan data. Tahap persiapan di mana guru mengidentifikasi situs bersejarah atau tokoh masyarakat yang bisa diwawancarai, termasuk museum atau situs bersejarah di daerah setempat yang memungkinkan untuk dikunjungi. Untuk tahap pelaksanaan di mana siswa melakukan kunjungan ke museum atau situs bersejarah terdekat. Tahap pengolahan data di mana siswa menganalisis informasi yang mereka kumpulkan dari kunjungan tersebut dan menyajikannya dalam bentuk poster ataupun presentasi. Dengan demikian, siswa tidak hanya membaca sejarah dari buku, tetapi benar-benar mengalami dan menyentuh sejarah secara langsung. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, teorinya udah jelas, tapi gimana cara prakteknya di kelas sesungguhnya? Begini kira-kira langkah-langkahnya. Untuk proyek pasar tradisional, minggu pertama kita ajak siswa mengobservasi ke pasar terdekat. Tidak perlu jauh-jauh, pasar tradisional di kisaran sekolah saja. Suruh mereka mencatat ada apa saja di pasar, siapa saja yang bekerja di sana, bagaimana cara orang berinteraksi. Di minggu yang kedua, di kelas kita bahas nih hasil observasi. Dari sini kan akan muncul diskusi yang sangat kaya. Misalnya, ada yang bertanya, kenapa harga cabai bisa naik turun, Bu? Nah, dari pertanyaan sederhana itu, kita bisa menjelaskan konsep permintaan penawaran dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian di minggu yang ketiga, baru kita adakan simulasi. Sediakan space atau ruang di kelas untuk jadi pasar. Anak-anak bisa bawa barangan dagangan dari rumah, bisa makanan ringan, minuman, atau kerajinan tangan. Yang penting mereka mengalami langsung bagaimana caranya bernegosiasi, menghitung untung rugi, dan melayani pembeli. Untuk proyek sejarah lokal, ini bakal lebih mudah diterapkan dengan memanfaatkan museum dan situs bersejarah di sekitar kita. Mengajak siswa berkunjung ke museum secara lokal atau museum nasional, mengunjungi situs bersejarah seperti candi, benteng, atau monumen perjuangan, berinteraksi dengan pemandu museum, membuat dokumen foto dan video selama kunjungan, membuat catatan observasi tentang artefak atau koleksi museum yang paling menarik. Yang perlu diingat, sebelum kunjungan, beri panduan yang jelas pada siswa tentang tujuan pembelajaran dan apa yang harus mereka amati. Kemudian kita bisa membuat lembar kerja yang membantu mereka mengamati hal-hal spesifik selama kunjungan. Setelah data terkumpul, bimbing mereka untuk menyajikan dalam bentuk yang menarik, misalnya poster atau laporan perjalanan. Kemudian membuat museum mini di kelas yang menampilkan foto-foto dan replika benda sejarah yang mereka buat sendiri.
Sebenarnya apa sih tujuan utama dari semua metode kreatif ini? Bukan sekedar agar siswa senang, tapi lebih dari itu. Yang pertama, kita tuh sedang membangun pemahaman konseptual yang kuat. Ketika siswa mengalami langsung proses jual beli di pasar tradisional, mereka tuh akan paham apa itu permintaan, apa itu penawaran, dan harga tanpa harus menghafal definisi dari buku. Yang kedua, kita mengajarkan keterampilan hidup. Dalam proyek pasar, mereka belajar berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama. Dalam proyek sejarah, mereka belajar mewawancara, menganalisis informasi, dan menyampaikan pendapat. Ketiga, yang paling penting, kita menanamkan nilai-nilai karakter, kejujuran dalam bertransaksi, menghargai perbedaan pendapat, rasa ingin tahu, dan apresiasi terhadap budaya lokal. Semua nilai ini tertanam secara alami melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Bagi kita mahasiswa UT, ini adalah kesempatan emas. Kita bisa langsung mempraktekkan teori dari modul di kelas masing-masing. Tidak perlu menunggu sempurna, mulai dari yang sederhana dulu, yang penting konsisten dilakukan. Jadi, setelah kita bahas bersama, apa sebenarnya inti dari pembelajaran IPS yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan? Yang pertama, IPS harus hidup. Bukan sekedar teks di buku, tapi pengalaman yang nyata. Ketika siswa merancang pasar mini, mereka tidak hanya menghafal definisi distribusi, tapi mereka merasakan bagaimana distribusi itu bekerja. Ketika mereka mengunjungi museum, sejarah tidak lagi menjadi cerita jauh, tapi menjadi bagian dari identitas mereka sendiri. Yang kedua, peran kita sebagai guru bergeser dari pemberi informasi menjadi fasilitator pengalaman. Tugas kita bukan lagi menjejali siswa dengan fakta, tapi menciptakan ruang di mana mereka bisa menjelajah, bertanya, dan membangun pemahaman mereka sendiri tentang masyarakat tempat mereka hidup. Yang ketiga, pembelajaran IPS yang sesungguhnya adalah pendidikan karakter. Melalui proyek pasar, mereka belajar kejujuran dan keadilan. Melalui proyek eksplorasi sejarah, mereka belajar menghargai warisan dan perjuangan. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air tumbuh secara alami dari pengalaman ini. Terakhir, untuk kita mahasiswa UT, ini adalah undangan untuk berani berbeda. Modul IPS sudah memberikan fondasi yang kuat. Sekarang, giliran kita untuk membangun rumah pembelajaran yang nyaman, menarik, dan bermakna bagi siswa. Mulai dari hal kecil, mulai dari lingkungan terdekat, dan percayalah bahwa setiap langkah kreatif yang kita ambil akan berdampak pada cara siswa memandang dunia sosial mereka. IPS yang menyenangkan itu bukanlah mimpi, itu adalah pilihan. Pilihan kita untuk mengajar dengan hati, kreativitas, dan keberanian membawa dunia nyata ke dalam kelas. Mari kita buktikan bersama bahwa IPS bisa menjadi pelajaran yang paling menyenangkan dan bermakna bagi siswa kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.